warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator negara maju, karakteristik persamaan negara maju, ciri-ciri negara maju, kemudian benua Australia. Nah, yang pertama ada indikator negara maju. Negara maju memiliki dua indikator, yaitu dilihat dari indikator kuantitatif, yaitu yang dapat dihitung, kemudian indikator kualitatif. Nah, indikator kuantitatif ini yaitu seperti angka yang dapat dihitung, misalnya jumlah penduduk yang rendah, kemudian kepadatan penduduk rendah, tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, kemudian angka beban tanggungan hidup yang rendah, kemudian usia harapan hidup yang tinggi, dan juga pendapatan per kapita tinggi. Yang kedua adalah indikator kualitatif. Nah, indikator kualitatif ini adalah indikator yang dapat dibandingkan, yaitu yang pertama etos kerja atau dan juga pola pikir. Nah, negara maju memiliki etos kerja yang disiplin, tepat waktu, dan juga ulet dan rajin dalam bekerja. Kemudian tingkat pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan di negara maju sudah mempunyai fasilitas yang tinggi dan juga terjamin. Nah, yang ketiga yaitu ada mata pencarian. Mata pencarian dan penduduk negara maju itu sudah beralih kepada sektor industri dan juga jasa serta perdagangan. Kemudian ada tingkat kesadaran penduduk, kemudian ada kesadaran penduduk negara maju itu sudah mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Selanjutnya adalah karakteristik persamaan ciri-ciri umum negara maju, yaitu yang pertama yaitu sumber daya alam yang dimanfaatkan secara optimal. Negara-negara maju sudah mengelola sumber daya alam mereka secara optimal, walaupun mereka tidak mempunyai sumber daya atau hanya mempunyai sedikit sumber daya alam. Kemudian dapat mengatasi permasalahan penduduk seperti kepadatan penduduk, kemiskinan, dan lain-lain. Kemudian ada produktivitas masyarakat yang didominasi oleh barang hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh negara maju tidak memerlukan lingkungan yang agraris. Kurang lebih 70% dari penduduk negara maju sudah tinggal di perkotaan. Kemudian yang keempat yaitu tingkat dan kualitas hidup masyarakat yang sudah terjamin. Kemudian ekspor yang dilakukan adalah ekspor hasil industri dan jasa. Kemudian tercukupinya penyediaan fasilitas umum. Negara-negara maju sudah mencukupi fasilitas umum di negara mereka. Kemudian kesadaran hukum. Nah, kesadaran hukum ini merupakan hal utama yang ada di negara maju, yaitu masyarakat di negara maju sudah memiliki kehidupan yang disiplin dan taat pada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Nah, tingkat pendidikan penduduk negara maju itu sudah tinggi dan dibarengi dengan kualitas sarana dan prasarana mereka yang juga sudah tercukupi dan sudah bagus. Kemudian ada tingkat pendapatan yang relatif tinggi. Nah, tingkat pendapatan negara maju itu sudah sangat tinggi. Kemudian juga mereka sudah menguasai iptek dengan baik. Nah, itulah adalah indikator-indikator negara maju. Kemudian dan juga indikator ciri-ciri umum karakteristik persamaan negara-negara maju. Nah, selanjutnya adalah benua Australia. Nah, benua Australia ini merupakan benua terkecil yang ada di dunia. Nah, Australia ini terletak di belahan bumi bagian selatan antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Yang benua Australia ini membentang dari garis lintang 10 derajat 41 detik lintang selatan sampai garis lintang 43 derajat 39 detik lintang selatan, dan garis bujur 113 derajat sampai 9 detik bujur timur sampai 153 derajat 39 detik bujur timur. Wilayah Australia ini mencakup seluruh bagian dari. Kemudian negara tetangga yang di sebelah Australia itu memiliki negara tetangga yang itu di sebelah utara termasuk Indonesia, Timur Leste, dan juga Papua Nugini. Di sebelah timur bertetangga dengan Pulau Solomon dan juga Vanuatu dan Selandia Baru.
Kaledonia Baru. Kemudian di sebelah selatan Sumatera di Tenggara berbatasan dengan Selandia Baru. Nah, Australia ini memiliki 8 negara bagian yang terdiri dari state atau negara bagian dan juga teritori, yaitu wilayah kekuasaan. Nah, yang pertama itu ada Canberra. Canberra ini merupakan ibu kota dari Australia. Yang kedua ada Sydney. Nah, Sydney ini merupakan kota terbesar yang ada di Australia. Dan ketiga ada Brisbane. Yang keempat ada Adelaide, yaitu ibu kota dari kota besar di negara Australia bagian South Australia. Kemudian ada Hobart, yaitu ibu kota negara bagian Tasmania, dan juga Melbourne, yaitu ibu kota negara bagian Victoria. Selanjutnya ada Perth, yaitu ibu kota negara bagian Australia Barat, dan juga ada yang terakhir itu adalah Darwin, yaitu ibu kota negara bagian North atau iklim yang berlainan karena faktor-faktor tertentu, yaitu yang pertama ada garis lintang, yang kedua ada arus samudra karena Australia ini berdekatan dengan samudra, yang ketiga ada jarak dari pantai, dan kemudian keadaan suhu dan juga angin karena Australia ini berdekatan dengan laut, dan juga karena bentang alam. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ciri-ciri Australia. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai indikator-indikator negara maju, karakteristik persamaan negara maju, dan juga benua Australia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.